Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 5 Desember 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi amaran bagi kami semua agar setiap hari seolah-olah hari terakhir. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaah. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Hiduplah setiap hari seolah-olah itu hari terakhir. Ayat inti terdapat di dalam Matius 24 ayat 42 sampai 44. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Allah tidak memberi pekabaran kepada siapapun bahwa sejarah bumi ini akan berakhir 10 atau 20 tahun lagi. Jika itu 40 atau 100 tahun, Tuhan tidak akan mengizinkan siapapun untuk memberitakannya. Dia tidak akan memberi makhluk hidup alasan untuk menunda persiapan kedatangannya. Dia tidak ingin seorang pun berkata, seperti hamba yang tidak setia, Tuanku tidak datang-datang. Karena hal ini mengarah pada pengabaian kesempatan dan hak istimewa untuk mempersiapkan hari besar itu. Setiap jiwa yang mengaku sebagai hamba Allah dipanggil untuk melayaninya, seolah-olah setiap hari adalah hari terakhir. Hendaklah setiap orang yang telah diberi terang dari firman-Nya oleh Tuhan memastikan untuk memanfaatkan terang itu dengan benar. Hendaknya semua orang waspada agar mereka tidak berani memberi makan kawanan domba Allah dengan makanan yang tidak pantas pada waktunya. Bicaralah tentang kedatangan Anak Manusia yang segera di awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Janganlah menunda hari itu. Allah tidak memberikan terang kepada siapapun untuk berkata, Tuanku tidak datang-datang. Hendaknya ditanyakan, apakah aku akan berdiri di sebelah kanan atau di sebelah kiri hakim pada hari itu? Penting bagi semua orang untuk mengetahui atmosfer seperti apa yang melingkupi jiwa mereka sendiri. Apakah mereka bersekutu dengan musuh kebenaran dan secara tidak sadar melakukan pekerjaannya? Atau apakah mereka terhubung dengan Kristus, melakukan pekerjaannya, dan berusaha untuk meneguhkan jiwa-jiwa lebih teguh dalam kebenaran? Setan akan senang jika siapapun menjadi sekutunya untuk melemahkan kepercayaan orang percaya satu sama lain, dan untuk menabur perselisihan di antara mereka yang mengaku percaya akan kebenaran. Setan dapat mencapai tujuannya dengan paling berhasil melalui orang-orang yang mengaku sahabat Kristus, tetapi tidak berjalan dan bekerja di jalan Kristus. Mereka yang dalam pikiran dan hati berpaling dari pekerjaan khusus Tuhan untuk masa ini, mereka yang tidak bekerja sama dengannya dalam membangun jiwa-jiwa dalam iman dengan menuntun mereka
untuk mengindahkan firman peringatannya, sedang melakukan pekerjaan musuh Kristus. Inilah hari persiapan Tuhan. Kita tidak punya waktu sekarang untuk membicarakan ketidakpercayaan dan bergosip. Tidak ada waktu sekarang untuk melakukan pekerjaan iblis. Selama umat Allah berada di dunia ini, mereka harus menghadapi konflik, masalah, dan tipu daya karena banyak yang memilih sifat-sifat setan alih-alih sifat-sifat Allah. Manuskrip 32A 1896. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang penghakiman akhir, Alkitab berkata dalam Matius 25 ayat 31 sampai 33 yang berbunyi, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu, semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan garis pemisah antara keduanya sangat jelas, sebab hal ini berhubungan dengan hidup dan mati. Tentang ayat ini, Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 52, tahun 1891, paragraf 55. Mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yohanes 5 ayat 29. Disinilah garis pemisah antara kedua golongan itu ditentukan. Nah, yang mana yang menerima hidup yang kekal dan yang mana yang menerima kebinasaan yang kekal? Yang di kanan menerima kehidupan yang kekal dan yang di kiri menerima kebinasaan kekal. Matius 25 ayat 34 berkata, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Perhatikan, Yesus berkata bahwa yang memberkati umat-umatnya yang selamat adalah Bapa-Nya. Inilah upah yang di sebelah kanan sang hakim. Bagaimana dengan yang di sebelah kiri? Matius 25 ayat 41 berkata, dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Inilah upah bagi mereka yang berdiri di sebelah kiri sang hakim. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 346, paragraf 4. Bicaralah tentang kedatangan anak manusia yang segera di awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Janganlah menunda hari itu. Allah tidak memberikan terang kepada siapapun untuk berkata, Tuanku tidak datang-datang. Hendaknya ditanyakan, apakah aku akan berdiri di sebelah kanan atau di sebelah kiri hakim pada hari itu? Nah, yang menarik, mereka yang di kanan tidak menyadari bahwa perbuatan mereka yang melayakkan mereka berada di sebelah kanan. Dikatakan dalam Matius 25 ayat 37 sampai 39. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Apa artinya daripada pertanyaan-pertanyaan ini? Artinya, mereka melakukan semua yang Yesus sebutkan dalam ayat 35 dan 36 tersebut bukan untuk mendapatkan pengakuan sang hakim atau untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Mereka yang di kanan Yesus tidak mengandalkan perbuatan mereka,
sebab perbuatan itu bukan pekerjaan diri mereka, namun pekerjaan Kristus dalam hidup mereka. Mereka berbuah bukan karena mereka pokok anggur, tetapi karena mereka sadar bahwa mereka adalah ranting-ranting dan terhubung kepada pokok anggur. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 2, halaman 25, paragraf 1. Agama yang murni dan tak bercacat di hadapan Bapa ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga agar dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Perbuatan baik adalah buah yang Kristus tuntut dari kita, perkataan yang baik, perbuatan yang penuh belas kasih, perhatian yang lembut kepada orang miskin, yang membutuhkan, yang menderita. Ketika hati bersimpati dengan hati yang terbebani, keputusasaan dan kesedihan, ketika tangan mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan, ketika yang telanjang diberi pakaian, orang asing disambut di ruang tamu Anda dan di hati Anda, para malaikat sedang mendekat, dan alunan doa yang penuh jawaban dijawab di sorga. Kemudian, setiap tindakan keadilan, belas kasihan, dan kemurahan hati menghasilkan melodi di sorga. Bapa dari tahtanya memandang mereka yang melakukan tindakan belas kasihan ini dan menghitung mereka dengan hartanya yang paling berharga. Dan mereka akan menjadi milikku, firman Tuhan semesta alam, pada hari ketika aku menyiapkan perhiasanku. Setiap tindakan belas kasihan kepada yang membutuhkan, yang menderita, dianggap seolah-olah dilakukan kepada Yesus. Ketika Anda menolong orang miskin, bersimpati dengan yang menderita dan tertindas, dan berteman dengan anak yatim, Anda membawa diri Anda ke dalam hubungan yang lebih dekat dengan Yesus. Karenanya, renungan hari ini ingatkan kita semua dalam Christ Triumphant halaman 346 paragraf 7. Inilah hari persiapan Tuhan. Kita tidak punya waktu sekarang untuk membicarakan ketidakpercayaan dan bergosip. Tidak ada waktu sekarang untuk melakukan pekerjaan iblis. Selama umat Allah berada di dunia ini, mereka harus menghadapi konflik, masalah, dan tipu daya, karena banyak yang memilih sifat-sifat setan alih-alih sifat-sifat Allah. Pilihlah sifat-sifat Allah oleh menerima Kristus tinggal dalam hati kita. Maka setiap hari kita sudah berjaga dan bersedia, karena Kristus dalam hidup kita itulah pengharapan akan kemuliaan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran pada pagi hari ini, bahwa kami hidup sebagaimana hari itu adalah hari terakhir. Dan itu hanya dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kami. Maka, pekerjaan yang kami lakukan, perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan, bukan karena kuat kuasa kami, tapi karena pekerjaan Kristus dalam hidup kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab dengan menerima roh Kristus terus-menerus, itulah wujud kami tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami, dan kami pun berbuah. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.